Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, baik nikmat imanul Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kajian kali ini kita berbicara dengan pembahasan masalah tawakal. Sering kita mengatakan kepada orang kita harus tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus, setelah ada usaha, kita harus ada yang namanya tawakal. Pengertian tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahin urusan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya semua hati dengan pikiran yang positif terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti tidak menafikan unsur sebab akibat dan usaha. Tapi ada usaha dulu. Kita udah usahanya, baru kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau anak sekolah, dia belajar, dia berusaha, kemudian dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dia tawakal. Nah, itu ada sebabnya. Bukan ketika dia mau ujian dia katakan tawakal Allah. Nah, itu salah. Tawakal adalah sifat orang yang sempurna, itu yang disunnahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kalau udah fa idza azamta fatawakkal, jadi kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemeter. Ketika disebut nama Allah, maka gemeter hati kita. Nah, sekarang kita tanya, kalau kita disebut nama Allah gemeter kan? Nah, ini harus kita tanya. Ini ciri orang yang beriman. Terus, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ditambahin. Ketika ada orang baca Al-Quran, imannya tambah. Nah, imannya manusia ini yazid wa yunqus. Imannya manusia ini kadang lagi naik, kadang turun. Kalau lagi naik itu ketika kita lagi hadir ke tempat-tempat yang baik, iman kita, Masya Allah, dia bilang, ntar gue pulang habis dari pengajiannya, gue mau amalin dah. Nah, itu imannya lagi tinggi tuh. Tapi kalau lagi rusak, itu deh, biarin deh. Ah, itu. Kemudian, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita biasanya yang kita harus pasrahkan ini ya urusan rezeki. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ia mendengar Rasul mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya,
niscaya Allah akan memberimu rizki kepada kalian sebagaimana dia memberi rizki kepada burung. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar dan di sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Nah, kalau kita tawakal gitu seperti burung, insya Allah aman kita. Dalam arti nggak usah pusing untuk bicara masalah rizki. Kenapa? Kata Abi Abdullah Haddad, alladhi li ghairik la yasil ilaik walladhi yusib lak hasil ladaik. Alladhi li ghairik, yang bukan milik inti enggak bakal nyampe. Walladhi yusib lak hasil ladaik, yang milik inti pasti nyampe. Kalau urusan kita rizki. Nah, rizki dunia itu udah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Rizki yang di dunia ini dijamin, tapi rizki akhirat belum dijamin. Nah, ini kita harus tawakal semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, di sini dikatakan Gal Hatim Al-Asam, tawakkal ala arba'a aujah. Tawakal ini ada 4. Pertama, tawakkul ala al-halqi, wa tawakkul ala al-mal, wa tawakkul ala nafsi, wa tawakkul ala Rabb. Yang pertama tawakal kepada makhluk, kemudian tawakal kepada harta, dan yang ketiga tawakal kepada dirinya, dan yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutawakkil ala halqi, adapun orang yang bertawakal kepada makhluk, yaqul, dia berkata, madama fulan fala hamla fala hammali. Orang yang tawakal kepada makhluk, dia katakan selama ada dia, saya nggak akan pusing, saya nggak akan kenapa, ada dia tenang aja udah. Ini wal mutawakkil 'alal mal. Adapun orang yang bertawakal kepada harta, yaqul, dia berkata, madama mali katsir fala yadurruni syai'. Orang yang bertawakal kepada harta, dia katakan selama harta saya masih banyak, nggak ada yang bahayain saya, nggak ada yang bahayain. Duitku banyak kok, mau ngapain aja gue banyak. Terus wal mutawakkil 'ala nafsi, adapun yang orang yang bertawakal kepada dirinya, yaqulu madama jasadi sahihan fala yanqus minni syai'un. Selama jasad saya masih kuat, masih sehat, nggak ada yang berkurang dari saya sesuatu pun. Fahadhihi thalathat tawakkul jahiliyah. Ini yang ketiga, ini tawakal yang salah. Wal mutawakkilu 'ala rabbi yaqulu la ubali asbahtu ghaniyan am faqiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa yasha kaifa sya'a. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, saya nggak mikirin apakah saya jadi orang kaya atau jadi orang miskin, karena Allah bersama saya. Bagaimana Allah mau ngatur saya gimana, terserah Allah. Ini adalah tawakal yang hebat, tawakal yang benar. Makanya Sayyidina Umar mengatakan juga, ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu am ala ma akrahu li'anni la adri al khair fima uhibbu am fima akrahu. Aku tidak peduli dalam keadaan bagaimana aku di pagi hari, apakah dalam keadaan yang aku sukai atau tidak aku sukai, karena aku tidak tahu apakah kebaikan itu ada pada yang aku sukai atau ada pada yang aku tidak sukai. Al-Imam Ali berkata, Gawamul Islam bi arba'ati arkan, al-yaqin, al-adlu, as-sabr, al-jihad. Kekuatan Islam itu ada 4: keyakinan, keadilan, kesabaran, dan perjuangan. Makanya kita tanamkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Arab Badui datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah tawakal. Kata Rasulullah,
Aqil wa tawakkal. Ontaknya waktu itu nggak diikat. Terus dia mengatakan, saya tawakal ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ikat dulu ontaknya, baru tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya adalah yang tawakal yang sahihan, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.